Jerman dikenal sebagai negara yang mampu melahirkan bakat-bakat besar. Akan tetapi ketatnya persaingan di sana membuat sejumlah pemain kesulitan untuk mempertahankan eksistensinya. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Loris Karius. Untuk mengawali ulasan ini ada penjaga gawang kelahiran Hebraic yakni Loris Karius. Karius mengawali karirnya dengan bergabung di Akademi VfB Stuttgart. Bersama tim muda Stuttgart, Karius mulai menunjukkan potensi besarnya sebagai kiper top. Gak heran kalau Karius sudah dipanggil untuk memperkuat timnas sejak usia muda yakni U16. Setelah tampil apik pada pertandingan melawan Makedonia, Karius digadang-gadang sebagai kiper masa depan tim Panzer. Berikutnya, pada tahun 2009, Karius direkrut oleh Manchester City. Karius pun merasakan kompetisi Inggris bersama Manchester City U18 dan U21. Walaupun belum sempat memperkuat tim utama, tapi Karius mengalami perkembangan yang sangat pesat. Buktinya, Karius sudah jadi kiper utama FC Mainz saat umurnya masih 21 tahun. Karius juga meraih penghargaan kiper terbaik ketiga Bundesliga setelah berhasil menorehkan 9 assist. Pada akhirnya, Karius diboyong oleh Jurgen Klopp untuk memperkuat Liverpool. Berseragam The Reds, Karius tampil menjanjikan dan beberapa kali menggeser sang kiper utama Simon Mignolet. Pada tahun 2018, Karius juga mencapai puncak karirnya. Saat itu, Karius sukses mengantarkan Liverpool ke final Liga Champions. Gak heran kalau nilai pasarnya naik dari yang sebelumnya 8 juta menjadi 12 juta euro. Sayangnya, blunder fatal di laga tersebut membuat karir Karius langsung meredup. Sejak saat itu, Klopp merekrut Alisson Becker dan meminjamkan Karius ke Besiktas serta Union Berlin. Walaupun sudah kembali ke Merseyside, Karius cuma menduduki posisi sebagai kiper lapis keempat. Nilai pasarnya juga anjlok menjadi 2 juta euro saja. Karius mengalami penurunan karir di saat usianya masih muda. Andre Surel. Berikutnya ada bomber kelahiran Ludwigshafen, Andre Surel. Serupa dengan Karius, Surel juga mengawali karir profesionalnya di Mainz. Surel yang sebelumnya dimainkan sebagai bek mengalami perubahan posisi menjadi winger. Bersama skuad Mainz, Surel langsung tampil impresif. Surel yang baru berumur 20 tahun langsung diboyong oleh Bayer Leverkusen. Di musim keduanya bersama Bayer Leverkusen, Surel mencuri perhatian dunia dengan mencetak 14 gol dan 9 assist. Torehan tersebut mengantarkan Surel ke klub raksasa Premier League Chelsea. Surel mencapai puncak karirnya pada tahun 2014-2015 dengan menjuarai trofi Premier League. Surel juga tampil apik bersama timnas Jerman yang berlaga di Piala Dunia 2014 di Brazil. Dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan, Surel menyumbangkan 3 gol dan 1 assist. 1 assistnya bahkan sangat berarti dan berhasil jadi penentu kemenangan skuad Der Panzer. Saat itu, Surel mengirimkan assist untuk Mario Götze di laga final menghadapi timnas Argentina. Berkat pencapaian besarnya tersebut, nilai pasar Surel juga meningkat dari yang sebelumnya 23 juta euro menjadi 30 juta euro. Sayang, setelah momen tak terlupakan tersebut, karir Surel perlahan menurun. Andre Surel melanjutkan karirnya dengan pindah dari satu klub ke klub lain, mulai dari Wolfsburg, Borussia Dortmund sampai klub asal Rusia Spartak Moskow. Akan tetapi, Surel terus kehilangan menit bermain dan dikabarkan mengalami kesepian. Pada akhirnya, Surel memutuskan untuk pensiun dini di umur 29 tahun saja. Mario Gomez. Selanjutnya ada striker kelahiran Riedlingen yakni Mario Gomez. Nama Gomez mulai melejit saat berhasil membawa Stuttgart menjuarai Bundesliga musim 2006-2007. Saat itu Stuttgart berhasil memuncaki klasemen dengan perolehan 70 poin. Sementara di peringkat kedua ada Schalke yang mengoleksi 2 poin lebih sedikit. Dari 121 jumlah penampilannya di Stuttgart, Gomez mampu mencetak 63 gol. Tingginya produktivitas gol tersebut mengantarkan Gomez ke raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. 4 musim bersama skuad di Roten, Gomez sukses mencetak 113 gol dan merebut banyak trofi juara mulai dari Bundesliga, DFB Pokal sampai Liga Champions. Berkat pencapaian tersebut, nilai pasar Gomez juga meroket dari 27,5 juta euro menjadi 42 juta euro. Akan tetapi, kehadiran Mario Mandzukic ke Bayern Munchen membuat menit bermain Gomez mengalami penurunan.
Karena dia nggak mau dicadangkan di Bayern Munchen, dia memilih hijrah ke Italia dan memperkuat Fiorentina. Sayangnya di musim perdananya Mario Gomez mengalami cedera yang parah. Cedera tersebut bahkan memaksanya untuk absen dari Piala Dunia 2014 di Brazil. Sayangnya setelah pulih dari cedera, Gomez tidak bisa gacor seperti yang dulu. Gomez pun mulai dipinjamkan ke klub-klub yang lebih kecil dan liga-liga yang kurang kompetitif seperti Liga Turki di Besiktas. Untungnya dia bisa mencetak gol 26 kali dan mengantarkan Besiktas menjuarai trofi Liga Turki. Namun masalah Mario Gomez tidak berhenti di sini. Panasnya konflik Turki saat itu membuat Gomez nggak mau berlama-lama di sana. Pada akhirnya Gomez pulang ke Jerman dan memperkuat Wolfsburg serta klub lamanya Stuttgart. Sebelum gantung sepatu, Gomez berhasil mewujudkan cita-citanya dengan membawa Stuttgart kembali ke Bundesliga. Mario Götze. Kemudian ada gelandang serang kelahiran Mimingen yakni Mario Götze. Götze mengawali karirnya pada umur 9 tahun dengan bergabung ke Akademi Borussia Dortmund. Setelah memperkuat tim muda, Götze promosi ke skuad utama di Borussen musim 2010-2011. 3 musim bersama Dortmund, Götze meraih catatan mentereng dengan 45 gol dan 61 assist. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, Mario Götze juga mengantarkan Borussia Dortmund ke final Liga Champions musim 2012-2013. Sayang di laga finalnya Götze harus absen karena mengalami cedera robek serat otot. Hasilnya Dortmund harus menyerah di tangan Bayern Munchen dengan skor tipis 1-2. Terlepas dari itu, catatan impresif Götze juga cukup untuk mengantarkannya ke Bayern Munchen. Setelahnya, karir Götze juga semakin bersinar lewat Piala Dunia 2014 di Brazil. Saat itu Jerman yang melaju ke babak final bertanding sengit menghadapi Argentina. Memang tidak ada nama Mario Götze di starting 11 final Piala Dunia. Götze baru masuk di menit ke-88, namun dia berhasil mencetak gol penentu kemenangan untuk skuad Panzer. Sayangnya pada musim ketiganya bersama Bayern Munchen, karir Götze sudah mulai meredup. Götze bahkan gak tergabung dalam skuad Jerman yang berlaga di Piala Euro 2016. Salah satu faktor penurunan performa Götze adalah kelainan mitopati yang membuat otot-ototnya bermasalah. Setelah pulang ke Borussia Dortmund dan gagal mengulang pencapaiannya, Götze menyeberang ke PSV Eindhoven sebagai pemain pengganti. Shkodran Mustafi. Terakhir sekaligus penutup ulasan ini ada pemain kelahiran Hersfeld yakni Shkodran Mustafi. Mustafi mengawali karirnya dengan bergabung ke Akademi Hamburg. Berikutnya Mustafi memperkuat tim muda Everton, Sampdoria, dan Valencia. Sebelumnya nilai pasar Mustafi juga ditaksir 7 juta euro, tapi naik menjadi 20 juta euro. Arsenal bahkan gak tanggung-tanggung dan bersedia memboyongnya dari Valencia sebesar 41 juta euro. Bersama skuad The Gunners, Shkodran Mustafi meraih puncak karirnya. Walaupun tidak menjuarai Premier League, namun dia menyumbangkan 2 trofi FA Cup. Torehan ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dari semua klub yang pernah Mustafi bela. Sayang karir Mustafi terus menurun bahkan sampai gak diminati klub manapun. Sekarang Shkodran Mustafi cuma membela Levante dan mencatatkan nilai pasar 2,5 juta euro saja. Itulah sejumlah pemain Jerman yang karirnya meredup. Bagaimana pendapatmu? Siapa yang nasibnya paling kasihan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar berikut ini.